Ayo anak-anak, kita subscribe Haha Channel dan aktifkan loncengnya. Like, comment, share ke grup WhatsApp keluarga Anda, teman-teman Anda, saudara-saudara Anda. Buruan, buruan, buruan. Huru hara. Hura hura. Yo guys, welcome back to my Haha Channel. Dimana di setiap kontennya di hari-hari tertentu kita akan mengupload video-video terkece, terkeren, terbagus, terwah, teredukasi juga. Makanya kalian itu wajib untuk subscribe channel ini, kemudian like, comment, share ke semuanya. Loh, kenapa kita ikutin slogannya Atta Halilintar? Tidak apa-apa. Jadi tidak usah lama-lama lagi, kita akan membahas apa, Gung De? Krisis literasi. Ya, krisis literasi. Karena belakangan ini masyarakat Indonesia mengalami yang namanya penurunan tingkat tingkat Daya minat baca. di masyarakat. Makanya kita di sini khusus di konten kali ini kita membahas tentang krisis literasi. Ya. Jadi sudut pandang kita terhadap krisis literasi itu sangat besar ya, sudut pandang kita. Besar. Jadi mungkin tadi kalian mungkin udah tahu apa itu literasi atau semacamnya. Jadi sudut pandang kita, literasi itu cara kita menangkap, berpikir, kemudian mengolahnya, apa yang disampaikan, apa yang diperlihatkan kepada kita. Itu sebenarnya literasi menurut sudut pandang kita, Gung Dia. Ya. Atau gampang istilahnya membaca lah. Membaca. Kemudian salah satu tujuan utamanya dari kita berbicara masalah literasi itu adalah kita terhindar yang dari namanya hoax, berita palsu atau berita bohong. Atau kita bisa istilahnya disinformasi. Itu yang menyebabkan adanya tebar kebencian lewat lingkungan sekitar maupun media sosial. Kemudian di sini literasi di tahun sekarang sangatlah dipertanyakan, bukan kita saja yang mempertanyakannya, Gung De, tapi seluruh lapisan masyarakat juga mempertanyakannya. Orang-orang dikasih berita itu lebih cenderung melihat judulnya. Dan Judulnya aja, tidak membaca apa isi artikelnya, akhirnya iya. menyimpulkannya salah. Menyimpulkannya sesukanya dia, tidak melihat isinya secara langsung. Itu juga yang menyebabkan bahwa orang-orang sekarang itu gampang juga terkena dengan hoax. Ya, Gung ya? Iya. Kemudian kalau tentang hoax-hoax gini, Gung, lebih baiklah kita mencari sumber-sumber terpercaya, Gung. Seperti yang benar-benar kita tahu sendiri sumber-sumbernya tersebut memang benar-benar terpercaya, masyarakat juga tahu, tidak ada yang namanya unsur sara, kebencian apapun itu. Ya, jadinya yang kita terima itu juga bermakna bagi kita. Kemudian kita di sini juga menjelaskan sedikit mungkin pendapat kita terhadap sistem literasi sekolah. Menurut kita berdua, sistem literasi sekolah itu kurang efektif. Kenapa kita bisa bilang kurang efektif? Karena sistem literasi sekolah menengah atas khususnya, itu guru pada saat jam pelajaran pertama mengasih kita waktu literasi, membaca buku, kemudian kita disuruh tulis apapun yang kita baca, kita tulis di sana. Habis itu kita disuruh ngumpul, kita tidak tahu itu dikumpulnya sekedar untuk nilai apa gimana. Jadinya itu ditanda tangan, ya. cuma ditanda tangan bahwa kita sudah mengikuti literasi. Jadi menurut saya ini sekedar saran untuk para guru-guru yang ada di sekolah. Lebih baik literasi itu kita ubah caranya. Caranya itu adalah literasi kita konteksnya itu adalah lebih ke permasalahan yang dihadapi oleh negara kita sendiri, negara Indonesia. Jadinya kita membuat literasi atau membaca wawasan bangsa kita lebih ke bangsa, lebih ke permasalahan sosial yang dihadapi oleh bangsa kita sendiri. Kemudian kita poinkan, ada 3 poin di sana. Yang pertama itu adalah kesimpulan yang kita baca dari konteks tersebut, kemudian argumen pendapat kita di konteks tersebut, dan juga kritik dan saran. Ya, jadi setelah itu dikumpulkan dalam masing-masing kelas, kita adu argumen, bukan adu politik. Kita adu argumen di sana, itu bahwa
fungsi dari adu argumen tersebut untuk membuka pikiran kita terhadap wawasan di luar sana. Jadi kita melatih open mind kita lebih kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat luas gitu jadinya. Supaya tidak terkena disinformasi atau hoax. Jadi itu juga melatih pola kritis pikiran kita terhadap suatu masalah. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, Bung De? Kalau menurut saya hoax itu datang rata-rata dari grup WhatsApp ya. Kenapa bisa? Karena banyak kali dari hoax, contohnya ini saya dapat info makan telur rebus tengah malam dapat mencegah COVID. Ini dari sumber pasti terpercaya dari Kominfo, sudah disebutkan ini hoax ya dari Kominfo. Hoax ya? Hoax. Jadi kalau orang-orang seperti ini kita baca orang-orang terpercaya gimana jadinya? Ya, soalnya grup WhatsApp keluarga itu kadang-kadang nggak dicantumkan sumbernya dari mana. Padahal tidak ada riset penelitian bahwa merebus telur tiap merebus makan telur rebus tengah malam dapat mencegah COVID. Itu belum sama sekali belum ada penelitiannya. Belum ada penelitiannya Ya. bahwa itu memang benar-benar bisa mencegah COVID. Berarti Ya. itu benar-benar hoax, ya, Hoax, ya. hoax. Jadi peranan orang tua itu sangat penting juga untuk peserta didik maupun anak-anaknya dalam dalam mengawasi anaknya membaca media sosial yang belum tentu tahu apa permasalahannya dari mana asalnya itu juga. Soalnya di dunia media sosial atau dunia maya ini sangat luas sekali ya. Jadi kita harus pintar juga menyaring yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ya, makanya literasi di Indonesia itu sangat penting. Makanya kita membahas literasi secara lebih mendalam di sini. Peranan orang tua itu menurut saya itu sangat besar sekali. Sangat besar ketimbang guru. Sangat besar karena ruang lingkup siswa anak didik dan juga peserta didik atau peserta didik itu lebih mengarah ke lingkungan sekitar orang tua. Makanya peranan orang tua dan juga guru itu sangatlah harus seimbang. Jadi harus saling timbal balik. Kemudian juga contoh kasusnya sudah dijelaskan oleh Bung D bahwa berita-berita seperti ini juga jangan terlalu mudah dipercaya, kasih juga kasih juga orang-orang tahu ini hoax, ini jangan sampai kita terjerumus di sini gitu. Kasih orang itu bahwa berita yang kita kasih atau berita orang yang lain kita kasih, kita harus saring juga, saring dan juga saring biar tidak mudah terkena hoax. Kemudian juga orang sekarang dia itu lebih lebih suka mendengar daripada membaca, Gung ya. Ya, lebih suka mendengar. Kenapa bisa seperti itu, Gung? Karena kalau membaca itu, kalau menurut saya ya, kayak membaca itu kayak ngantuk gitu loh. Kayak membaca sebuah tulisan dan tulisannya itu banyak juga, itu sudah kayak bosan gitu loh. Kalau Bosan. mendengarkan itu kayak lebih gimana ya? Maksudnya kalau kita mendengar itu ya lebih seperti praktis, kita Ya praktis. Kita menyerap apa yang dibicarakan. Itu tergantung orangnya, dia mau menyerap apa tidak kembali kepada diri kita sendiri. Ya, Tapi kepada itu diri poin dari literasi sebenarnya. Kemudian ini untuk guru-guru, jangan memaksakan anak belajar apa yang menurut kita, jangan memaksakan anak-anak kita belajar apa yang menurut kita itu bagus, menurut kita baik. Tapi beri dukungan kepada anak-anak kita sendiri semuanya bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sukai, kita dukung. Karena apa? Dari sinilah dia akan merasa bahwa membaca itu merupakan suatu kesenangan atau tidak bosan jadinya orang. Jadi kasih dia apa yang dia sukai, apa yang dia senangi. Yang penting dia menganggap bahwa literasi itu sangat menyenangkan, sangat disukai itu jadinya. Ya. Contohnya saja kita main main Candy Crush level, anggaplah misalnya level 1300 sekian. Karena apa dia bisa level sampai segitu? Karena dia sangat menyukai, makanya dia bisa sampai level gitu. Itu juga kita perumpamakannya juga ke literasi ini. Jangan terlalu dipaksakan anak-anak kita
untuk mengerti apapun yang kita berikan, tapi lebih kita cari tahu apa yang anak-anak kita sukai, itu kembangkan dan itu kita angkat menjadi suatu kelebihan atau potensi siswa tersebut atau anak-anak kita sendiri. Selama anak kita masih berbuatnya positif gitu ya, Kita dukung ya. kita dukung. Kita Kalau dukung masih sepenuhnya. positif, kita dukung. Supaya kalau misalnya yang nggak dia sukai itu malah jadinya tekanan. Tekanan. Para orang itu cuma lebih mementingkan kita disuruh baca, yang penting kita dapat nilai, bukan seperti itu. Literasi itu bukan sekedar membaca, itu harus digarisbawahi. Literasi bukan sekedar membaca, tapi literasi itu juga kita menyaring informasi-informasi yang kita dapat, agar juga kita juga dapat juga wawasan-wawasan dari informasi yang kita dapat, itu jadinya. Biar kita juga Open mind, pikiran kita terbuka, bukan hanya sebatas blok-blok yang kita ajarkan di sekolah, tapi juga wawasan-wawasan di luar sana juga. Jadi bukan dipaksa untuk mengerti anak-anak kita ini struktur ini, itu, atau lainnya, tapi lebih ke apa yang anak kita sukai, yang disukai, jalani, kemudian guru-guru di sana melihatlah potensi anak-anak tersebut. Oh, seperti ini, kita kembangkan. Jadi di sanalah sebenarnya kunci literasi, Gung De. Kunci literasi itu. Makanya semoga ya dengan kita membahas literasi ini mungkin ada perubahan-perubahan mungkin yang untuk kedepannya lebih baik. Jadi literasi ini sangat penting sekali. Makanya kita angkat di channel ini, di show ini. Jadi gimana, Gung De? Ya segitu aja kalau saya. Jadi sekian dulu konten kali ini kita buat. Jika ada salah-salah kata atau pihak yang kita singgung, kita mohon maaf. Oke. Jadi salam Indonesia damai. Bye.